Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku dimanapun berada. Kiranya kasih Kristus tetap menyertai dan memberikan sukacita pengharapan kepada kita. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita memulai hari ini dengan kekuatan firman Tuhan. Kita siapkan hati menyambut firman-Nya, kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang diambil dari Almanak HKBP Kamis 27 Januari 2022, tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak, onpe dang na mangonai beuhum tu akan na di bagasan Kristus Yesus akan na somar pangalaho marguru tu daging na marguru tu tondido. Demikianlah dikatakan. Ada syair lagu Batak yang mengatakan demikian. Dos do nakokna jala dos do nang tuatna anggo di hasianganon. Molo sinuan hasang do na tubuh. Molo sinuan gadong do na tubuh. Molo sinuan nadinggan, say nadinggan do naro. Molo sinuan naroa, say naroa do naro. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan itu adalah taburan kita di dalam dunia ini. Kalau kita menabur benih kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan kelak. Bila kita menabur kejahatan, keburukan, maka kita akan menuai kepahitan dan penderitaan. Apakah ketika taburan kebaikan, maka hasilnya semua melulu kebaikan? Tidak. Ketika kita berbuat baik, pasti ada saja iblis yang mencoba merusaknya, menginjak, mencabut, agar benih kebaikan itu mati dan tidak bertumbuh lagi. Karena sebaik apapun kita dan sebagus apapun yang kita berikan, yang kita kerjakan, pasti ada yang tidak menyukainya. Apakah kita harus berhenti menabur? Tidak. Benih kebaikan yang sudah kita tabur harus kita pelihara setiap. Kita harus memelihara dan menjaganya setiap hari agar tetap hidup, bertumbuh, dan berbuah. Ibarat tumbuhan yang kita tanam, harus kita siram, kita siangi dari rumput pengganggu, memberi pupuk, dan tumbuhan itu kita siram secara teratur. Begitulah taburan kebaikanmu harus terus terawat dengan baik di sepanjang kehidupan. Sekalipun banyak tanaman pengganggu, yaitu orang-orang jahat, orang-orang nyinyir, sirik, yang tidak suka akan keberadaanmu. Cuaca buruk atau cuaca yang sangat ekstrim, yaitu keadaan yang menghambat pertumbuhan benih taburanmu. Segala sesuatu, keadaan yang menghambat segala sesuatu yang engkau kerjakan itu menjadi tidak berguna. Yaitu berbagai-bagai persoalan yang datang dari dalam ataupun dari luar dirimu. Itu semua bisa merusak imanmu. Tetapi sekalipun demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menjauh dari sumber kehidupanmu, yaitu Tuhan semesta alam. Karena hanya di dalam Dialah engkau dapat bertahan. Karena itu bertahanlah dan hiduplah untuk terus melawan segala keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah sesuatu hal yang mungkin yang nikmat, tetapi lihat dan ingatlah, itu sesuatu hal yang sementara dan pastilah sia-sia. Keinginan-keinginan yang akan menghancurkan kehidupanmu, keinginan-keinginan yang akan menyesatkanmu, membuatmu hilang dan kehilangan kemuliaanmu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berharap, terpaut hanya kepada Tuhan sumber kehidupan. Teruslah bertahan di dalam Dia, sehingga engkau tidak menjadi layu, tidak mati. Hanya di dalam Dialah engkau dapat bertahan.
Hanya di dalam Dialah engkau dapat mengalahkan segala keinginan-keinginan daging. Dan hanya di dalam Dialah engkau beroleh kehidupan. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tetaplah hidup, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam hidupmu. Imanmu tetap teguh, imanmu tetap bertahan, maka buahmu akan semakin lebat. Buahmu akan berguna bagi banyak orang, dan hidupmu semakin diberkati. Kiranya kasih Kristus menguatkan dan memampukan kita hidup di dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Maka kehidupan kekal akan diberikan kepada kita, orang-orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang menghibur kami, yang meneguhkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kami, sekeras apapun dunia menghancurkan kehidupan kami, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan, karena kasih Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan. Kasih Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami mengerjakannya hanya di dalam Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati kami di dalam segala tantangan kehidupan. Kuatkan kami dalam segala penderitaan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan. Berikan kesembuhan, kekuatan kepada saudara kami yang sedang sakit. Di dalam pengharapannya, biarlah Engkau memulihkan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami perlukan ada di dalam tangan kasih-Mu. Oleh karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.